Renungan Harian Jumat 14 Agustus 2026. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berjumpa kembali dan tentunya kita bersyukur boleh bertemu dalam ruang saat teduh pada pagi hari ini. Kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia-Nya senantiasa beserta kita semua. Mari mengucap syukur dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari baru, anugerah yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami umat-Mu yang percaya. Firman-Mu akan terdengar bagi kami. Sebelum kami memulai giat aktivitas pekerjaan kami sadar ketika kami tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Karena itu Tuhan kami mohonkan melalui Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau yang melayakkan dan menguatkan kami. Ampuni dosa kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Diberikan tema untuk perenungan saat teduh kita pada pagi hari ini, yaitu ngeri benar. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada bagian Alkitab yang membuat kita terdiam ketika membaca atau mendengarnya. Bukan karena sulit dipahami, tetapi karena begitu tegas, bahkan keras. Dalam pembacaan kita, Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 29 adalah salah satunya. Teks ini tidak sedang berbicara tentang orang yang jatuh dalam kelemahan lalu menyesal. Bukan juga tentang pergumulan orang berdosa yang ingin bertobat. Yang dimaksud adalah mereka yang dengan sadar dan terus-menerus menolak Kristus setelah mengenal kebenaran. Ini bukan soal terpeleset, melainkan sikap hati yang mengeras dan memilih menjauh dari anugerah. Ayat 27 menyebut, penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Ini bukan permainan emosi untuk menakut-nakuti. Pesannya jelas dan ingin membuka kesadaran. Jangan meremehkan pengorbanan Kristus. Jika dalam perjanjian lama pelanggaran terhadap hukum Musa mendapat hukuman berat, apalagi jika seseorang menghina anak Allah dan menganggap darah perjanjian sebagai sesuatu yang biasa. Bukankah anugerah adalah pemberian Allah yang mahal dan telah dibayar lunas oleh Kristus? Ngeri benar, karena Allah itu hidup dan aktif. Ia Maha Kasih, tetapi juga Maha Adil. Semakin besar terang anugerah yang kita terima, maka semakin besar juga tanggung jawab kita meresponnya dengan iman dan ketaatan. Ketakutan yang sehat bukan menjauhkan kita dari Tuhan, melainkan
menuntun kita kembali kepada salib, tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu dengan sempurna. Amin. Mari mengucap syukur di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menegur dan mengingatkan kami ketika kami tahu tentang kebenaran Kristus. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk melakukannya. Kehidupan kami hari ini, bahkan kehidupan kami di masa yang akan mendatang, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami dari Jemaat Tamalandrea bersama-sama berdoa terhadap umat-Mu dimanapun keberadaannya, apapun kondisinya. Jika kami sedang dalam pergumulan, Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melewati pergumulan ini. Bagi kami yang berduka cita, Tuhan tolong hiburkan melalui Roh Kudus-Mu. Bahkan setiap kami yang bergumul dalam keadaan ekonomi, dengan iman percaya kami meyakini Tuhan yang akan mencukupkan. Seluruh kegiatan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang akan mengasihani kita dan melindungi kita, dan kiranya Ia yang akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.